Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Joheri Saputra SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan periode 3 tahun 2025 di EPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2520729 pada hari ini Kamis 28 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah. Bagaimana hari ini? Masih sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baiklah anak-anak. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Siapa yang memimpin doa? Jawab Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke. Sudah? Kalau sudah, sekarang Bapak absen dulu. Sekalian kita buat kelompok. Cuci tangan ya yang hadir. Ya, Pak. Cinta, Hadir. Cut, Hadir. Cut hadir. Husniatun, mana Husniatun? Hadir. Husniatun sakit. Kabar siapa? Roli. Ya. Intan, Hadir. Intan Putri. Hadir. Tirah Mawati. Hadir. Jainatul Asma. Hadir. Mana Jainatul Asma? Juliana, Hadir. Harisa, Hadir. Lutfia, Suwaibah, Hadir. Mulyani, Yani apa? Udah dua yang hadir. Neira, Hadir. Najwa, Hadir. Najwa, Putri Laila, Rahmayani, Hadir. Rahmayani sakit. Rojatul Jannah, J, sakit. Rojatul Jannah Z, nggak hadir. Rojatul Jannah B, Saskia Amanda Putri, Saskia Lianda Zuhra, wala. Rahmadani, Ulfiatul Naila, Rahmata, Winda, Mulyani, Cut Devi. Berapa orang hadir? 7. Kita masuk materi ini adalah efek rumah kaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya? Nah, ini efek rumah kaca. Coba diperhatikan. Apa ini? Coba baca. Pemanasan. Apa itu pemanasan 24? Pemanasan apa?
Perfect. Iya. Ya, nanti kita lihat di videonya. Terus, nah ini efek gas rumah kaca. Sebagian radiasi, coba dilanjut. Sebagian dari sinar dipancarkan ke bumi melalui atmosfer. Namun sebagian besar dipancarkan kembali ke segala oleh gas rumah kaca. Akibatnya suhu permukaan bumi semakin panas dan gas semakin rendah. Secara umum, efek rumah kaca dapat diartikan sebagai proses naiknya suhu bumi yang disebabkan perubahan komposisi atmosfer yang menyebabkan sinar matahari tetap berada di bumi dan tidak dapat dipantulkan secara sempurna keluar atmosfer. Tapi tadi pengertian dari efek rumah kaca secara umum apa? Diartikan sebagai yang menyebabkan luar biasa nama Pak Lin ya. Nah, coba diperhatikan baik. Nanti untuk kita mengerjakan LKPD, tolong diperhatikan ini ya. Pada dasarnya efek rumah kaca merupakan fenomena alam yang wajar terjadi. Yang menjadi permasalahannya adalah fenomena ini berjalan begitu cepat yang dapat mengakibatkan berbagai kerusakan di permukaan bumi. Contohnya, ada yang tahu? Kebakaran. Ya, kebakaran hutan. Banjir bandang. Banjir bandang bisa jadi efek dari kebakaran hutan atau penggundulan hutan. Ya, penggundulan hutan, ditebang hutan sembarangan. Terus selanjutnya terjadinya penipisan ozon dikarenakan pabrik gas. Gasnya mana? Bukan kentut loh. Gas di sini adalah gas efek dari kendaraan, pabrik-pabrik, polusi, asap dan sebagainya. Kita lanjut. Nah, you will speak English? No. Nah, ini contoh dari gambar. Ini apa nih? Asap pabrik. Ini? Asap mobil. Ini? Cat semprot. Yang ini? Ya, api asap dari pembakaran sampah yang sembarangan. Terus kemana dia? Nah ini kita lanjut. Coba. Terjadinya efek rumah kaca didasarkan oleh sinar matahari yang dipantulkan oleh berbagai macam benda di permukaan bumi. Dan sinar matahari yang berlebihan dapat merusak lapisan ozon. Ingat ya? Yang memiliki fungsi utama untuk menghambat cahaya matahari yang berada di atmosfer. Selanjutnya, apabila lapisan ozon yang berada di atmosfer semakin berkurang, maka akan menyebabkan kenaikan suhu di permukaan bumi. Sehingga kondisi ini menjadi lebih buruk dikarenakan banyaknya karbon dioksida CO2 yang ada di bumi karena dapat menahan pantulan sinar matahari sehingga Suhu di bumi semakin meningkat. Untuk menghindari kerusakan lapisan ozon pada dasar atmosfer bumi, maka kita harus mengurangi berbagai alat atau bahan yang dapat menghasilkan karbon dioksida atau CO2 dan juga berbagai hal yang dapat menyebabkan kerusakan ozon lainnya. lapisan ozon dan lainnya. Nah, tugas kalian
Untuk mencegah atau mengurangi efek rumah kaca apa aja? Tidak membakar, Tidak membakar sembarangan. terus Tidak menebang hutan sembarangan. tidak menebang hutan, Menjaga menjaga lingkungan. Luar biasa kalian ya pagi hari ini. Nah, ya ini penyebab efek rumah kaca. Dari gambar bisa kita lihat pada pabrik lihat asap yang keluar. Kumpulan asap yang begitu banyak sehingga berkumpul di udara, inilah yang menyebabkan terjadinya lapisan ozon. Yang kedua, hutan yang digundul. Pengembangan hutan sembarangan, lihat kumpulannya. Menebang hutan dan tidak menanam lagi. Efeknya apa? Dapat melihat longsor, banjir, dan mengganggu habitat-habitat lain. Nah, ini yang paling parah ini. Cara mencegah yang ini bagaimana? Harus menjaga kebersihan buang sampah dengan tempatnya. Pada tempatnya. Yang ini lagi. Polisi gara-gara banyak Kendaraan. Ini boleh dicatat atau boleh diingat. Faktor utama yang dapat memicunya terjadi efek rumah kaca adalah meningkatnya konsentrasi karbon dioksida. Masih sama dengan pembahasan yang tadi. CO2, CO2 dan gas-gas lain di atmosfer. Peningkatan karbon dioksida sejumlah di bumi disebabkan oleh banyaknya dari gambar ini bahan bakar, minyak dan bahan sejenisnya. Oke, kita next. Energi yang diserap ke bumi kemudian dipantul lagi dalam bentuk radiasi inframerah. Akan tetap sebagai besar zat merah yang dipantulkan oleh permukaan bumi tertahan oleh awan dan juga tertahan oleh zat-zat yang mengandung karbon dioksida atau CO2 dan kembali lagi ke permukaan bumi. Sebenarnya efek rumah kaca sangat diperlukan oleh bumi ini dengan syarat keadaannya normal atau stabil. Karena dengan adanya efek rumah kaca, suhu di permukaan bumi menjadi lebih stabil dan dengan adanya fenomena ini menjadikan suhu siang dan malam di bumi tidak jauh berbeda. berarti efek rumah kaca itu bagus nggak? Bagus, tapi kita salah kegunaannya. Next. Nah, ini coba dipelajari. Kalau mau dicatat boleh. Kalau nggak diingat aja. Nah, gas-gas penyusun rumah kaca. Coba baca, gas rumah kaca. Nah, bahan bakar fosil itu apa? Ingat? Apa bahan bakar fosil? Plastik fosil nggak? Pembakaran fosil yang dihasilkan oleh kendaraan. Terus karbon dioksida? Tadi pembahasan yang di atas? Apa tuh? Oke, next. Nah, pada intinya kerusakan lingkungan yang terjadi tidak sepenuhnya karena pengaruh alam. Ingat ya. Akan tetapi juga adanya tangan-tangan jahil yang merusak alam ini untuk keperluan pribadi mereka tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi pada bumi ini ke depan. Siapa tangan jahil itu? Manusia. Apa salah manusia di situ? Menebang pohon tapi tidak menanamnya Iya. kembali. Menebang pohon Tapi tidak menanamnya kembali. tapi tidak menanamnya Kembali.
Oke, baiklah anak-anak. Terima kasih. Nah, sekarang coba kita lanjut. Dan setelah kalian nonton video sampai di sini, apa kesimpulan yang dapat dipetik? Yang pertama, harus menjaga lingkungan. Dengan cara jangan buang sampah sembarangan. Putri? Jangan membuang sampah. Tidak menebang hutan sembarangan. Yang paling berbahaya ini apa kesimpulan di sini? Coba. Nah, polusi. Bagaimana cara kita menanggapi agar polusi itu berkurang? Dengan mengurangi kendaraan. Dengan mengurangi penggunaan kendaraan di saat tidak diperlukan. Baik, Bapak lanjut dengan pembagian lembar kerja peserta didik. Nama kelompok jangan lupa ditulis. Sudah, tiap kelompok sudah dapat lembar kerja peserta didik atau LKPD materi kita efek rumah kaca. Coba diperhatikan, yang poin pertama tujuan kita adalah di situ peserta didik dapat mendefinisikan efek rumah kaca. Yang poin B, peserta didik nanti dapat menjelaskan proses terjadinya efek rumah kaca. Poin C, peserta didik dapat melaksanakan praktikum pemodelan efek rumah kaca.
Sudah? Poin 2, alat yang bahan yang disediakan di situ botol air mineral. Nggak ada? Coba dicek per kelompok ada? Ya. Yang kedua, termometer. Coba kelompok 3 tunjukkan termometernya. Oke. Yang ketiga, sobekan kertas. Yang keempat, stopwatch. Kelompok 2 ya, lengkap. Yang kelima, plastik. Yang keenam, karet gelang. Per kelompok udah lengkap semua? Dah. Terus poin ketiga, petunjuk kerja. Itu tolong dipahami betul-betul saat kerjanya. Siapkan alat tambahan sudah lengkap. 2, toples atau kita ganti dengan botol air mineral. Yang ketiga, cara kerjanya nanti baca. Yang keempat, oke. Yang kelima, terus waktu yang diingat poin 8. Tugas kalian mencatat suhu pada toples setiap 3 menit dengan jeda waktu 15 menit. Poin ke-9, setelah 15 menit berarti dianggap praktikum selesai. 15 menit praktikum selesai. Terus masuk poin keempat, isilah tabel pengamatan. Setelah mengisi tabel pengamatan, tugas kalian membuat diskusi kelompok. Ada? Nah, setelah membuat diskusi kelompok, ambillah kesimpulan dari praktikum tersebut. Waktunya kita mulai dari sekarang. Bapak set waktu. Berarti dihitung 15 menit dari sekarang. Coba ya. Berapa derajat? Ini berapa? Yang mana kelompok 1 udah siap untuk presentasi? Udah, silakan untuk kelompok 1 dulu presentasinya. Di depan di kelompok sendiri menghadap kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan perkenalkan, nama saya Putri Gunarti dan di sebelah saya ada Mbak Mahera, Indah, Alhamdulillah, Marisa dan Tasya. Hasil diskusi dari kelompok kami adalah termometer pada toples yang ditutup dengan plastik transparan akan menunjukkan suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan toples yang tidak ditutup selama percobaan berlangsung.
Hal ini disebabkan oleh efek rumah kaca bantuan yang dihasilkan oleh penutup plastik transparan. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulan dari analogi ini adalah bahwa keterbatasan ruang di dalam toples mencerminkan keterbatasan sumber daya dan lingkungan di bumi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup di dalamnya. Oke, baiklah. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mengembangkan hasil kerja kelompok kalian yang sangat luar biasa di pagi hari ini. Bagaimana, masih semangat? Alhamdulillah. Terima kasih. Silakan untuk kelompok 1. Sekian dari kelompok kami. Bila ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita minta presentasi dari kelompok 4. Ya, silahkan kelompok 4 yang sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Masih semangat? Masih. Saya di sini Saskia Amanda Putri dan di sebelah saya ada Rauzatul Jannah dan saya Cinta Asyifatul Muna dan saya Puryani dan saya Najwa Nasyifa. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari karya kelompok secara perlahan. Sementara air dingin menyerap panas dari lingkungan untuk mencapai keseimbangan suhu. Sekian dari saya. Adakah yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya, sekian dari presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah? Terima kasih banyak untuk anak-anak hari ini. Coba untuk hasil kerja kelompoknya kasih balik Bapak. Untuk alat praktikumnya dirapikan di atas meja masing-masing. Kelompok 3 mana? Sudah bisa ya. Terus untuk materi minggu depan, nah ini nanti kalian pelajari buka-buka di buku paket atau di YouTube ya. Tadi kan udah ada link Bapak bagi. Nah itu nanti dibuka ulang. Kita minggu depan akan memasuki materi dimensi. Itu dipelajari ya. Nah untuk mengakhiri pertemuan hari ini kita akan menutup dengan membaca doa Al-Fatihah. Silakan Putri mungkin. Al-Fatihah. Terima kasih anak-anak untuk pelajaran kita hari ini. Semoga kalian sehat selalu dan gigih dalam belajar. Sampai jumpa minggu depan dengan materi kita yang baru yaitu dimensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.